kita bahas menurut makalah aku udah selesai gara-gara menurut nih kan. Aku kan lagi ngedit makalah. Jadi kan kita kan tadi bahas persepsi dan sugesti tadi kan ya. Ya. Kalau kita Pak Supri bilang gitu, orang kadang-kadang cepat sekali mengejat gitu kan, wah kamu ini kayak gini gitu loh, itu salah, itu dosa, itu haram gitu kan, kita kan cepat yang kayak gitu. Nah kadang-kadang itu jadi tidak menarik kalau pembicaraannya cepat kita menyimpulkan lah, kalau kata bahasa gampangnya kita tuh menyimpulkan segala sesuatu, oh itu haram dikerjakan. Nah kadang-kadang orang pengennya dijelaskan dulu kenapa itu haram. Kemudian ketika kita mau bahas, mau tarik benang merah ke persepsi yang dibahas tadi oleh Prof. Martinus itu kan, yang dia bilang persepsi itu adalah berdasarkan sudut pandang ya, beda. Itu loh sih ganggu aku. Ya artinya sudut pandang itu bukan berarti kan berdasarkan pengalaman hidup, cuma sekedar pengalaman hidup dilihat dari kultur, tapi dari segi bacaan yang kita baca kan, seberapa banyak bacaan yang kita baca, seberapa banyak kita bersosialisasi dengan orang-orang. Nah itu kan kajiannya. Makanya ketika orang semakin dewasa, semakin semakin tenang ketika mengambil satu keputusan atau mengambil satu kebijakan gitu. Kita mudah gampang atau gampangnya yang kita boleh lihat, kita punya anak kan, yang ketika umur yang kayak Pak Doni lah, yang punya Pak Supri lah, yang banyak yang artinya ada jarak-jarak, kita ambil misal dari anak yang kecil, paling kecil ke anak yang paling besar, itu kan beda cara-cara dia bicara, cara dia mengambil keputusan, itu kan cukup berbeda. Kalau anak-anak kecil, kalau dari 7 anak itu yang aku cinta itu istriku tuh Bu. Ya itu iyalah Bapak. Kalau Bapak tak cinta, tak tuju lah dia keluarnya Pak. Kata Bu Nurmadia. Kata Bu Nur tak tuju lah Pak dia keluarnya. Ya Pak Don. Nah, tapi aku kok 2 cinta aku sama suami aku. Kenapa keluarnya 2 saja gitu kan? Jadi memang itu Bu, sebenarnya persepsi itu memang kalau pas kuliah tadi aku betul ngakuin baru tahu tadi ya Bu tuh. Makanya aku bilang ke Prof, bukannya muji Prof, enggak, memang baru tahu tadi bahwasanya persepsi itu berdasarkan pengalaman, pemahaman kita. Jadi ya tidak bisa kita samakan, tapi paling tidak mendekati persepsi itu harus mendekati. Seorang pemimpin itu harus menyamakan persepsi, ya kita samakan persepsi kan gitu. Seorang gubernur ini harus menyamakan persepsi dia bawahannya dengan dia. Bawahan yang harus menyamakan persepsi dengan pimpinan. Nah, tidak harus. Lihat dulu konteksnya yang seperti apa permasalahannya. Kalau kayak gitu pemimpin di atas angin terus. Tidak pernah aku lihat pemimpin di atas angin, jarang lah. Iyalah di pesawat dia tuh terbang naik pesawat kan. Nah buktinya mana ada dia ikut kita naik mobil kan, pasti dia di atas angin mengikuti. Ustaz Dodi pemimpin, tapi tidak di atas angin, dia di atas istri. Itu karena dia terlalu lama gitu berpuasa dan menikmati puasa itu hingga Ramadan datang. Ya dapat itu nikmatnya berpuasa kan? Dibuka lah itunya mikrofonnya Pak Doni. Ustaz Doni, itu ya mulai presentasi ya? Ya, orangnya sepi. Apa mau nunggu? Iya udah orang 8 gitu nih. Biar bela dulu, mana tahu minggu depan kan biar aku berdua Pak. Tunggu bayar Prof-nya belum jawab sih, aku WA tapi sudah dibaca centang 2 soalnya. Iya. Pak Supri itu nak cepat, be ngapul lah tenang-tenang be, bulan puasa. Banyak beramal. Amal gitu kan, banyak tadarusan. Tadarus baca buku psikologi pendidikan. Menarik tuh, aku setuju tuh dengan Pak Martinus. Di bagian ini. Di bagian itu, bagian tadi persepsi, sugesti. Persepsi dan sugesti. Tapi aku memang setuju dari dulu
kalau bahas yang tentang yang magic itu, aku memang setuju di bagian kata Pak Martinus. Yang intinya kalau kita tidak yakin atau kita yakin tidak bakal kena ke kita yang magic itu, insya Allah memang tidak kena. Memang itu. Jadi kata orang yang suka magic itu kan di kampung kami kan terkenal Pak Supri magic itu. Dulu untuk sekarang kayaknya orang tidak begitu peduli lagi yang kayak gitu, tidak mempan kan. Jadi kata dia gini, intinya supaya kita tidak kena santet itu, pokoknya kita jangan percaya gitu. Artinya kita yakin kita tidak bakal kena, maka insya Allah tidak kena. Betul yang Pak Martinus itu ngomong. Sesuai lah, beliau kan sudah banyak pengalamannya. Cuma bahasanya Pak Martinus itu kayak gini kan. Sebenarnya yang diomongin itu menarik, cuma bahasanya tuh kesannya kayak agak tinggi gitu ya bahasanya. Karena kultur juga kali ya. Kultur seseorang itu mempengaruhi gaya bahasa seseorang. Akan berbeda ketika Pak Doni bicara dengan Pak Supriyadi berbicara. Wis. Kalau Pak Doni berbicara kan, tenang gitu kan. Aku paling senang yang lihat yang kayak gitu Pak Doni dan Pak Sup. Maksudnya ketika orang ngomong aku suka gitu. Jadi aku banyak sebagai pengamat. Oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Jadi aku suka gini tapi kalau dulu iya 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 be. Kalau sekarang aku suka ngambil gini. Oh iya bagus juga bahasa yang ditawari Pak Supriyadi gitu kan. Harus kayak gini. Jadi kalau aku ngomong sama suami aku tuh, jadi bang kayak ketua kelas aku tuh, kalau dia ngomong tuh mujinya bagus nian gitu ya. Entahlah terlepas itu iya atau tidak. Pokoknya kita dengar itu senang gitu aku bilang. Kan memang itu intinya kita hidupnya aku bilang. Bisa nyenangin orang aku bilang gitu. Kalau bikin orang susah gampang aku bilang. Bikin orang senang itu yang susah aku bilang gitu. Aku bilang, kayak gini-gini boleh tuh bahasanya Bang. Cuma aku udah bisa-bisa. Nah, kalau pada ini lain lagi bahasanya. Menarik kan? Memang kalau kita itu Bu, persepsi itu sama dengan prasangkaan. Prasangka kita tuh harus positif, harus. Kadang-kadang orang tuh nak datang jahat, tapi kalau kita itu sugesti namanya, bukan persepsi. Iya kan, sama persepsi juga. Iya, memang dalam Islam kan harus seperti itu. Kita harus husnuzon, bukan suuzon kan sebenarnya. Kajian itu dijadikan satu ilmu gitu. Sebenarnya di dalam Islam kan cukup jelas sih. Kalau kita hidup nih harus lebih banyak berpikirannya positif. Coba. Sesuatu hal yang akan gimana orang itu terpengaruh, itu sugesti kita kan. Jadi kalau berpikir bagus, jadi akhirnya apa yang orang bilang dia sebenarnya tidak bagus karena kita persepsi kita bagus, jadi akhirnya bagus juga. Tapi kalau niatnya memang pikiran kita negatif, itu kami ada cerita tentang membaca buku Magnet Rezeki itu Bu. Halo. Waalaikumsalam Bu Prof. Sudah mulai ya? Sudah mulai? Belum Bu, lagi nunggu Bu. Nah, iyalah, silakanlah ya. Oh iya boleh Bu Prof. Silakan, yuk lanjut. Ya.